Sesi berbagi konsep inti dalam modul budaya positif. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kemudian yang saya hormati Ibu Bapak Guru yang sudah mau hadir pada kegiatan kami, kami ucapkan terima kasih. Kemudian pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul dalam acara sesi pengimbasan berbagi konsep dalam pembelajaran budaya positif di sekolah. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini Jumat 16 Agustus 2024. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, yang berikut adalah penyampaiannya materi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Endang Artiati Sulesti dan saya. Yang keempat adalah praktik segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Yang kelima adalah penutup. Terima kasih Bapak Haryanto mewakili Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cilomo. Acara yang ketiga adalah penyampaian materi oleh Ibu Endang Artiati Sulesti. Kepada dipersilahkan, Monggo Bu Endang. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mewakili Bapak Kepala SMP Negeri 2 Cilomo yang berhalangan hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rita, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Siang. Mana semangatnya? Ini semangat tuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mana semangatnya? Luar biasa. Ya, mohon maaf saya berdiri di sini untuk melakukan pengibasan tentang budaya disiplin positif. Mungkin yang ini ada topik, langsung aja ya Bapak Ibu karena menyingkat waktunya hanya diberi batas 1 jam. Topik dalam budaya positif itu ada 6. Yang kami pelajari itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian kelima, restitusi. Restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, ada restitusi yaitu dengan lewat segitiga restitusi. Itu mungkin yang agak lalu sudah sedikit mengenal karena kemarin kita sudah mengadakan kombel tentang segitiga restitusi. Oke, kita langsung ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini kita mau bermain sejenak Bapak Ibu. Kita mau bermain dengan ini yang bisa berpasangan. Nanti saya bagi kertas. Tapi yang satu saja. Kertasnya yang sebelahnya hanya satu. Yang misalkan yang sebelah kanan saya itu yang memegang kertas. Nanti yang sebelah kanan saya itu silakan tulis sesuatu yang paling berharga. Yang berharga untuk Bapak Ibu sekalian. Setelah dituliskan, nanti silakan dilipat dan genggamlah erat dengan tangan kanan. Ya. Setelah dituliskan, genggamlah tangan dengan kanan. Yang sebelah kiri saya itu mencoba untuk membuka genggaman tangan yang ada isi kertasnya. Caranya mau dipaksa, mau dikitik-kitik, mau disuap dengan uang, terserah. Yang penting ini bisa atau tidak. Iya. Yang terlalu mau dikitik-kitik, mau diberi rayuan, mau diberi ini mau tak iming-iming pakai uang, silakan kita coba. Ya. Tapi kalau langsung diberikan gimana? Itu hal yang paling berharga itu adalah, atau hal yang paling berharga
berharga itu kan apakah akan diberikan secara cuma-cuma kepada orang lain? Filosofinya Iya. Ya, oke ya Bapak Ibu. Berarti yang sebelah kanan saya silakan menuliskan saya mungkin puisi. yang benar nulis ya. Iya. Sebelah kiri adalah kanan saya. Deretan. Iya. Iya. Ulang yang ini yang gede ini. Ada yang kecil. Yang berarti kan ada hitam. Yang paling besar, yang paling berharga. Sebelah kanan saja. Ini mencobanya hanya sebelah kanan saja. Karena ini hanya ekspresi kita belum masuk ke materi. Monggo Bu Gesi mau mencoba. Suami boleh, mas boleh. Hal yang paling berharga yang ada yang dipunyai oleh Bapak Ibu sekalian. Silakan saya beri waktu 1 menit kurang. Terima kasih Bu Endang. Untuk keyakinan kelas sebelah sini ya, sebelah kiri saya dan nanti dibentuk menjadi 2 kelompok. Jadi satu kelompok, jadi ada 2 kelompok. Nanti saya akan bagikan kertas ini. Nanti masing-masing satu berperan sebagai guru, kemudian nambah yang 5 jadi muridnya. Gurunya itu nanti berperan mempraktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas di kelasnya. Begitu. 3 dan 4, anggap saja itu kelompok 3 dan 4 ya. Untuk kelompok 3 dan 4 nanti akan mempraktekkan segitiga restitusi dengan kasus yang sudah disediakan. Nanti masing-masing kelompok akan jadi satu jadi menjadi guru, satunya menjadi murid. Jadi dibaca dulu kasusnya. Oke. Diperhatikan nanti kira-kira muridnya suruh menjawab apa. Jadi kira-kira gurunya harus bertanya yang seperti apa, pertanyaannya seperti apa. Pokoknya intinya ya tidak langsung kamu salah gitu, tidak. Menggalilah kemampuan gurunya, diperhatikan dulu. Jadi dibaca dulu skripnya ya. Dibaca dulu, setelah itu baru dipraktikkan. Kami beri waktu 20 menit, 10 menit untuk membaca, 10 menit Mau untuk yang mana? praktik. Murid sama guru terserah. Ya, ini juga ada murid, ada guru. Dia mau jadi murid. Di tempat saja sama sembako. Terus apa? Ini murid, berarti nek murid tapi jadi
Mempraktikkan segitiga restitusi dengan Caca, tapi kedengeran suaranya. Jadi saya mencoba mempraktikkan segitiga restitusi, tapi itu beda dengan kasus yang di sana. Cuman suaranya nggak kedengeran ya. Tidak suara balik. Ya buat contoh saja karena caranya nggak mungkin buat ya. Jadi silakan yang di sini baca dulu aja skripnya yang jadi murid seperti apa. Kemudian kalau sudah dibaca itu dilepas saja Pak Edi, dilepas ya, dilepas. Jadi masing-masing memegang skripnya, jadi murid sama jadi guru. Kamu kan intinya jadi bita, kamu tuh sebenarnya jangan kira-kira ke WC, tapi pakai segitiga restitusi seperti apa. Coba try now. Berarti dari bumi dulu kan menanyakan ke aku. Kita hari apa? Dari mana? Kita cerita. Jadi coba try now. Berarti dari bumi dulu kan menanyakan ke aku. Boleh dibuka dan dibacakan. Dibacakan sebenarnya apa sih yang berat, apa sih yang menjadi kebahagiaan. Nah, ini tadi bagaimana perasaannya sebelah kiri saya ya? Apakah tadi dengan rayuan biasa tetap tidak bisa? Ada yang menghardik? Dengan ancaman? Berarti Bapak Ibu yang memegang itu adalah punya kekuatan kontrol yang luar biasa. Keren, tidak ada yang berhasil.
boleh dibuka dan dibacakan. Dibacakan sebenarnya apa sih yang menjadi kebahagiaan? Nah, ini tadi bagaimana perasaannya sebelah kiri saya ya? Apakah tadi dengan rayuan biasa tetap tidak bisa? Ada yang menghardik? Dengan ancaman? Berarti Bapak Ibu yang memegang itu adalah punya kekuatan kontrol yang luar biasa. Atau hubungan. Skip saja. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Ibu Bapak, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya betul, sudah tahu ya. Nanti bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya udah pintar-pintar ya Bapak Ibu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul. Yang selanjutnya membersihkan tempat air di meja tulis karena obstacle pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Yang ke-6 ya. Boleh tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, pernah seperti itu Ibu Bapak? Hukuman, ya. Ya, sepatu dicopot anaknya kel, ya? Pernah ya? Tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, konsekuensi. Ya, betul dengan PJOK-nya karena itu masih terkait ya. Bapak lakukan adalah itu ya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan seterusnya. Itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Nah, ini termasuk tindakan yang dilakukan oleh identitas gagal dan identitas sukses. Ciri khas dari segitiga restitusi adalah kita membentuk sebuah identitas sukses ke anak, gitu. Skip saja ya, skip aja. Nah, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan usulan peraturan bersama yang dilakukan oleh peserta didik dengan guru atau wali kelasnya. Bisa guru mata pelajaran, misalnya mata pelajaran IPA, berarti harus ada kesepakatan. Setiap pelajaran IPA, misalnya tidak boleh terlambat atau harus tepat waktu, bajunya harus bagaimana, suasananya harus seperti apa. Itu harus diusulkan oleh siswa. Jadi bukan dari gurunya, baik wali kelas maupun guru ya. Intervensi, stimulus dan tanggapan dan seterusnya. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan dan seterusnya. Itu lanjut ya. Gino, satu anak bisa membuat, kalau saya itu satu anak terserah dia mau menggunakan kalimat apa, terserah. Kebanyakan kemarin kalau yang saya praktekkan itu tidak boleh makan di kelas Bu, ya silakan dituliskan. Tidak boleh menyela Bapak Ibu guru sedang berbicara atau menghormati temannya pada saat berbicara. Tidak boleh membuli Bu, gitu dan seterusnya ya. Kemudian nanti akan ditempelkan pada papan tulis. Nah, menggunakan kalimat positif, yang penting itu. Misalnya tidak ada kata jangan, tidak, itu tidak. Jadi menggunakan kalimat yang positif. Karena kalimat negatif itu sebenarnya di otak kita itu harus mikir berkali-kali, kasihan otak kita ya. Jadi sebenarnya memang menggunakan kalimat yang positif. Karena
kalimat jangan, tidak itu sudah bisa mematikan sel-sel otak yang di otak kita, sel-sel otak kita gitu. Jangan buang. Ya, menggunakan Positif. kalimatnya positif. Sekalian belajar bahasa Indonesia ya kan. Ini adalah perbedaan peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang menggunakan mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kalimatnya seperti itu. Kemudian hadir di kelas 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Yang kayaknya lebih dekatnya berkomitmen ya. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Hubungannya dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, misalnya pada saat antri wudhu. Kemudian menghormati orang lain, bersabar. Lalu menggunakan masker zaman dahulu, kesehatan dan keselamatan. Atau kalau yang mungkin sakit, boleh mau pakai masker, ya. Karena itu tadi kesehatan. Tidak mau virusnya menyebar. Berlari-lari di luar koridor untuk keselamatan dan keamanan. Ini masih banyak, kalau kelas 7 itu masih pakai jojang-jojang gitu. Jadi berlari-lari baik di kelas maupun di koridor. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkonsep. Kebutuhan dasar manusia itu adalah ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Jadi sebenarnya anak-anak kita itu perilaku yang mereka tunjukkan itu adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. Misalnya ingin menguasai temannya, itu termasuk penguasaan misalnya. Kemudian ada yang ingin jalan-jalan, itu pelajaran bersifat abstrak daripada peraturan. Kemudian pernyataannya universal, lalu menggunakan kalimat yang positif. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa berubah-ubah. Jadi tidak tetap itu terus, tidak. Kita sesuaikan dengan kita aja jam kos gitu. Kemudian kepingin caper karena kepingin disayang, juga pengen diterima di kelasnya. Jadi itu adalah kebutuhan dasar. Seperti kita juga kepingin wisata, atau kadang-kadang udah jenuh, ayo kita rencana ke Jogja ya Bu Umi ya. Enggak apa-apa, itu kan rencana ya. Kita butuh kebutuhan dasar, itu kebutuhan dasar, enggak apa-apa. Penguasaan, karena pengen menguasai kelas. Misalnya ketika anak siswa itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, nih ke kantin, sempat ke toilet lama pulang kelas, ngatur teman-teman di kelas. Kan ada anak yang sebelumnya ngatur tapi tidak mau diatur. Kalau ke kantin lama banget, bukan di jam istirahat, ya. Nah, ini 5 posisi kontrol yang bisa Bapak Ibu lakukan di sekolah. Contoh tindakan tanpa kekerasan fisik terhadap siswa yang melanggar peraturan atau tidak mengerjakan tugas. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat orang merasa bersalah dengan kata-kata, baik menggunakan kata-kata tegas maupun kata-kata yang halus. Itu kadang-kadang bisa membuat orang merasa bersalah, ya. Anak-anak itu sensitif. Terus teman, ada yang sebagai teman, nah gitu misalnya, kamu kok seperti itu dan sebenarnya itu ada indikator kata-katanya ya, kata kuncinya ya. Ada sebagai pemantau dan ada yang sebagai manajer. Yang baik adalah manajer ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini kata-kata ini nanti ada pada segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi nanti kita praktekkan, nanti terlihat Bapak Ibu itu nanti sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah.
sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, ini segitiga restitusi yang nanti akan kita praktekkan. Monggo Bu Enda. Ini langsung ya. Saya kembali lagi Bapak Ibu. Kita habis ini akan praktik segitiga restitusi, tapi juga sekaligus praktik keyakinan kelas ya. Dibagi dua aja. Ya, mau yang ini mau gimana Bu? Yang sana mempraktikkan segitiga restitusi dengan Caca, tapi kedengaran suaranya. Jadi saya mencoba mempraktikkan segitiga restitusi, tapi itu beda dengan kasus yang di sana. Cuman suaranya nggak kedengeran ya. Tidak suara paling. Terima kasih Bu Endang. Untuk keyakinan kelas sebelah sini ya, sebelah kiri saya dan nanti dibentuk menjadi dua kelompok. Ini satu kelompok, jadi ada dua kelompok. Nanti saya akan bagikan kertas ini. Nanti masing-masing satu berperan sebagai guru, kemudian nambah yang 5 jadi muridnya. Gurunya itu nanti berperan mempraktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas di kelasnya. Begitu. 3 dan 4, anggap saja itu kelompok 3 dan 4 ya. Untuk kelompok 3 dan 4 nanti akan mempraktekkan segitiga restitusi dengan kasus yang sudah disediakan. Nanti masing-masing kelompok akan jadi satu jadi menjadi guru, satunya menjadi murid. Jadi dibaca dulu kasusnya. Diperhatikan, nanti kira-kira muridnya suruh menjawab apa. Jadi kira-kira gurunya harus bertanya yang seperti apa, pertanyaannya seperti apa. Pokoknya intinya ya tidak langsung kamu salah gitu, tidak. Menggalilah kemampuan gurunya, diperhatikan dulu. Jadi dibaca dulu skripnya ya. Dibaca dulu, setelah itu baru dipraktikkan. Kami beri waktu 20 menit, 10 menit untuk membaca, 10 menit Mau yang mana? Murid sama guru terserah. Ya, ini juga ada murid, ada guru. Saya mau jadi murid. Murid. Di tempat aja apa Bu? Sembako. Terus apa? Ini murid, berarti nek murid Upi jadi Jadi silakan yang di sini baca dulu aja skripnya yang jadi murid seperti apa. Kemudian kalau sudah dibaca itu dilepas saja Pak Edi. Dilepas ya. Dilepas, jadi masing-masing memegang skripnya. Jadi murid sama jadi guru.
ini pengen menerangkan bahwa Bita, kamu kan itu jadi Bita, kamu tuh sebenarnya jangan kira-kira ke WC, tapi pakai segitiga rezeki seperti apa? Bita, kamu dari apa? Kita cerita. Ya dicoba try now. Berarti dari bumi dulu kan menanyakan kamu. Tidak ada yang berhasil. Udah. Ya, ini adalah sebuah icebreaker, boleh dibuka dan dibacakan. Dibacakan sebenarnya apa sih yang berat, apa sih yang menjadi kebahagiaan. Nah, ini tadi bagaimana perasaannya sebelah kiri saya ya? Apakah tadi dengan rayuan biasa tetap tidak bisa? Ada yang menghardik dengan ancaman? Tadi saya lihat dengan pijitan mesra, tetap tidak mau terbuka. Oh, tetap tidak mau. Iya, berarti Bapak Ibu yang memegang itu adalah punya kekuatan kontrol yang luar biasa. Yo, Ian, itu dapat laporan dari guru piket, dari teman kamu sekelas itu ciwi-ciwi, terus dari Pak Bahtiar juga. Pada hari Senin jam terakhir jam ke-8-9 ya. Iya. Kamu sama siapa lagi? Cahya. Cahya. Benar tidak ikut pelajaran IPS? Iya, Bu. Kira-kira kenapa itu kok nggak ikut pelajaran IPS? Bosan sih, Bu, di kelas. Terus kamu kemana saja? Muter, Bu. Muter. Berarti tidak pulang? Tidak. Tidak pulang. Terus menurut kamu tidak ikut pelajaran IPS itu sebuah kesalahan bukan? Iya, Bu. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, manusia itu kan nggak ada yang tidak bersalah. Manusia itu melakukan kesalahan dan kesalahan itu manusiawi, nggak apa-apa ya. Tapi kamu tahu nggak kalau itu adalah melanggar keyakinan kelas? Tahu. Kira-kira menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Keluar pelajaran. Oh, di situ kan sudah disepakati bahwa tidak boleh keluar di jam pelajaran tanpa izin. 2 jam pelajaran itu ya? Iya. Iya. Ya sudah. Menurut Ian, baiknya gimana? Apa yang harus dilakukan Ian? Diselesaikan. Diselesaikan. Baik. Diselesaikan, kira-kira diselesaikan dengan siapa? Dengan cara berdiskusi. Diskusi dengan siapa? Wali kelas. Wali kelas. Terus dengan siapa lagi? Tidak tahu. Tidak tahu. Sudah hubungi Pak Bahtiar? Belum. Belum. Merasa harus melibatkan Pak Bahtiar? Tidak. Tidak. Padahal kan Pak Bahtiar yang mengaku mata pelajaran IPS ya. Pak Bahtiar itu merasa kehilangan, dihitung jumlah siswanya, kok kurang 2. Kemudian kontak ke Bu Guru sebagai wali kelasnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Berarti kalau menurut Ian itu kira-kira perlu nggak harus menemui Pak Bahtiar dan ngapain ke Pak Bahtiar? Perlu, Bu. Perlu. Untuk meminta maaf agar tidak mengulanginya lagi. Oh iya, bagus. Sebenarnya itu masuk kategori disiplin juga. Disiplin mengikuti pelajaran sesuai jadwal sampai jam pelajaran selesai, sampai jam terakhir ya.
kamu berarti harus apa tadi? Meminta maaf. Ya, ke Pak Bahtiar ya. Dan mau mengulangi lagi tidak? Tidak. Tidak. Berarti apa yang harus dilakukan supaya tidak mengulangi lagi? Mengikuti pelajaran. Ya, sudah berapa kali? Satu kali. Ya sudah. Nanti Ian punya komitmen terhadap diri sendiri bahwa apa tadi, tidak akan mengulangi lagi. Terus apa lagi? Akan meminta maaf kepada Pak Bahtiar dan berjanji tidak mengulangi lagi. Kemudian nanti Bu Guru akan berkoordinasi dengan orang tua kamu untuk ikut menasehati juga bahwa pelajaran itu penting, disiplin itu penting. Ya sudah. Bagaimana perasaan Ian sekarang setelah berdiskusi dengan guru? Merasa lega dan saya tidak merasa bersalah. Oh ya sudah. Berarti tidak diulangi lagi dan Ian bisa kembali lagi ke kelas ya. Ya, Bu. Terima kasih. Saya mempunyai masalah karena tidak mengikuti pelajaran IPS. Karena saya bosan dan saya ingin meminta maaf kepada Bu Guru dan Pak Bahtiar. Setelah berdiskusi dengan Bu Guru, saya merasa lega dan saya tidak merasa bersalah. Dan kami sudah menemukan solusinya. Terima kasih, Bu. Saya Naban, saya telah membeli Janu, saya telah melanggar keyakinan kelas, dan saya sudah berdiskusi dengan Bu Guru, dan saya mendapatkan solusinya dengan saya meminta maaf kepada Janu. Terus saya mendapatkan solusinya dengan saya meminta maaf kepada Janu. Setelah saya meminta maaf, saya merasa senang dan lega karena saya sudah berani meminta maaf.